Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Media sosial menjadi sarana komunikasi di era digital saat ini. Namun sayangnya media sosial kerap dijadikan tempat untuk mengundang syahwat dan hal-hal yang merugikan orang lain. Media sosial kini diwarnai oleh beragam konten yang kerap menuai pro dan kontra. Meski banyak konten yang bermutu, namun tidak sedikit konten di media sosial yang tidak berfaedah dan cenderung merugikan orang lain. Seperti di media sosial TikTok, beberapa kali penggunanya memposting konten yang tidak bermutu dan merugikan orang lain. Seperti aksi mama yang asik berjoget TikTok di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur. Aksi mama yang tergabung dalam grup 3 Centil Boys ini pun viral di media sosial. Pasca aksinya viral di media sosial, ketiga mama ini harus berurusan dengan hukum karena melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengguna lain. Sementara itu, 7 ibu-ibu asik berjoget sambil menyeberang di eksit tol Sentono, Kota Pekalongan. Setelah diunggah ke media sosial, konten mama ini pun langsung viral karena dinilai mengesampingkan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kepolisian Pekalongan Kota pun bertindak cepat dan memanggil mereka yang berada di dalam video. Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, aksi TikTok yang dilakukan 3 wanita juga sempat viral di media sosial. Mereka berjoget di tengah jalan saat tanda jalan pemberhentian berwarna merah. Sambil memutar musik di HP-nya, mereka asik berjoget tanpa memperdulikan bahaya yang ditimbulkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia dengan fenomena maraknya penggunaan TikTok sebagai sarana berbagai video di media sosial saat bulan Ramadan? Sudah bersama kami Ketua MUI, Bapak Kiai Haji Muhammad Sodikun. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, saat ini seperti yang dibicarakan tadi, sudah banyak konten-konten di media sosial, baik itu TikTok maupun sosial media yang lain yang ternyata berujung pada banyaknya kemudorotan di bulan Ramadan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, terima kasih ya. Setelah kita menyaksikan beberapa tayangan ya, ini ya cukup kita memprihatinkan karena seyogianya sebuah media tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang tanda kutip itu kurang etis dan bisa mendatangkan yaitu kemudaratan. Idealnya media itu memberikan makna ya, menjadi sebuah media yang bisa mengedukasi diri, mengedukasi publik atau halayak ya, yang bisa memberikan sebuah informasi yang positif. Jadi tidak sebagaimana yang kita lihat yang sangat memprihatinkan, apalagi kalau dilihat dalam suasana Ramadan, ini sangat tidak tepat. Karena sesungguhnya media itu mempunyai ya bagaikan dua pisau bermata dua ya. Bisa digunakan untuk hal yang positif, bisa digunakan untuk hal yang negatif. Ini yang kita sesalkan ya, kita sangat prihatin. Kalau media yang harusnya digunakan untuk hal yang positif, menginformasi kepada publik, kepada halayak, tapi ini digunakan untuk hal yang tanda kutip, ini sangat tidak etis ya, sangat tidak positif, tidak edukatif dan sebagainya. Baik, Kiai, saat ini kan sedang bulan Ramadan. Lantas, bolehkah kita mengisi waktu luang begitu dengan bermain sosial media? Jika boleh, apa yang sebaiknya kita posting dan kita bagikan di sosial media, Kiai? Kenapa tidak ya? Kita harus mendesain, memformat, menjadikan media ya, media sosial ini menjadi sebuah medium edukasi, medium untuk dakwah bisa juga. Jadi untuk kita mengembangkan kreativitas bisa juga, untuk mengembangkan sebuah pemikiran cerdas, kenapa tidak? Jadi media sosial ini atau istilahnya news media ya, ini sangat-sangat penting sebenarnya untuk bisa memberikan pencerahan kepada publik, kepada halayak, khususnya bulan Ramadan, kenapa tidak? Mungkin dengan lagu-lagu yang bernapas bernuansa Islam, kemudian juga dengan bacaan-bacaan sastra yang bernapas
edukasi, untuk kebangkitan, untuk kejayaan, untuk kemajuan Indonesia, kemudian untuk juga yaitu memberikan informasi yang utuh ya bagaimana sebuah Ramadan itu bisa merubah dari kondisi yang negatif kepada kondisi yang positif dengan gerakan-gerakan yang tidak menarik, tidak erotis gitu ya, bisa saja. Jadi dengan kata Ramadan ini mungkin bisa tangan kita angkat seperti itu, dengan Al-Quran kita dengan menunduk, dengan mungkin tangan kita letakkan di dada, artinya menggambarkan, merepresentasikan sebuah kekhusyuan. Jadi ini sangat tergantung kepada usernya. Jadi sangat boleh saja. Jadi ini yang harus kontennya atau message ya. Jadi memang ini yang dikatakan oleh Laswell dalam teori atau katakanlah ya teori komunikasinya, siapa bilang apa kepada siapa, kemudian dengan channel apa dan efeknya apa. Nah yang dengan channel apa ini usernya, komunikatornya, ini memang harus kreatif, bernapas, bernuansa, pemikiran yang islami, yang katakanlah untuk keselamatan bangsa dan negara, tidak mengumbar ya. Karena ada yang tidak etis, walaupun tidak berdosa, tapi sangat tidak etis. Ini yang kita lihat ya, kasus mungkin maaf saja ya, istrinya Solmed tadi saya saksikan, baru kali saya saksikan, jadi ini sangat tidak etis ya. Walaupun ini menutup aurat, tapi gerakan-gerakan wanita yang seperti itu sangat tidak etis. Ini yang harus kita garis bawahi. Karena boleh jadi untuk seseorang boleh, yaitu bergaya seperti itu, orang tertentu mungkin nggak boleh. Jadi ada batasan-batasannya seperti itu. Ini media ya, media sosial atau istilah saya ini TikTok ini sudah termasuk yaitu dalam media new media. Jadi memang tergantung dari konten yang diunggah oleh si pemilik akunnya ya Pak Kiai. Kemudian pemahaman seperti apa yang harus dimiliki oleh masing-masing user khususnya di bulan Ramadan ini? Terakhir singkat saja Pak Kiai. Ya, yang pertama yang paling penting bahwasanya dia ber-TikTok atau kan menggunakan sosial media itu diniatkan dengan aktiviti atau tayangan atau message atau konten yang napas nuansanya satu adalah untuk keselamatan diri. Yang keduanya untuk keselamatan daripada yaitu anak bangsa. Yang ketiganya untuk keselamatan plus yaitu kebahagiaan anak bangsa dan negara. Ini harus kita kedepankan. Jadi boleh-boleh saja kita menggunakan media atau new media ini boleh saja ya. Kebetulan saya sebagai dosen ya, dosen komunikasi masalah media ini, news media ini juga ini harus mengisi, menafasi yaitu teori media itu dengan napas nuansa yang positif, tidak negatif. Bahkan kemaslahatan dan mendatang kemudaratan seperti itu. Baik, artinya mengisi waktu dengan khususnya unggahan-unggahan yang membawa manfaat begitu lebih baik ya Pak Kiai. Terima kasih Kiai Haji Muhammad Sodikun, Ketua MUI sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Assalamualaikum.